Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita berjumpa lagi saat ini dalam keadaan penuh dengan sukacita. Mengapa kita harus selalu bersukacita? Karena sukacita itu adalah sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Hari ini lagi sakit apa? Apakah sakit jasmani ataupun sakit rohani, ketika kita bersukacita, maka itu akan membuat kita semangat dan menimbulkan kekuatan baru, dan itu akan menjadi obat bagi setiap kita. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, tetap bersukacita. Karena kenapa kita harus bersukacita? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah lalai menepati apapun yang Dia janjikan bagi setiap kita. Itu sebabnya mari kita menikmati berkat kasih karunia Tuhan. Nah, sebelum saya berbicara mengenai tema kita kali ini, yaitu bersukacitalah senantiasa, saya mau ajak kita tentunya bersama-sama bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, karena setiap hari Engkau memberikan kami terlalu banyak alasan untuk kami tetap bisa bersukacita, menikmati anugerah-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati segala yang daripadamu Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau tanggalkan semua beban yang merintangi kami, untuk kami bisa bersukacita. Semua hal-hal yang membuat kami tidak bisa bersukacita, kami mau tanggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lepas bebas, kami mau bersukacita menjalani kehidupan yang Kau anugerahi bagi kami hari ini lagi. Terima kasih Bapa yang baik, karena pagi hari ini Engkau sudah memperbaharui lagi kasih setia-Mu bagi kami, dan kami menikmati berkat kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam renungan ini, biarlah lewat renungan hari ini sukacita-Mu melimpah atas setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Filipi 4 ayat 4-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat yang keempat tadi dengan jelas katakan apa Bapak Ibu Saudara? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekalipun saat mereka sedang berada di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara, dengan kaki yang terpasung, itu tidak menjadikan alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak bersukacita. Dia punya terlalu banyak macam alasan untuk mengeluh, protes, untuk marah, kecewa, dan sebagainya. Namun, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tetap bersukacita. Bahkan setelah melewati berbagai siksaan dan dalam keadaan terbelenggu, apa yang mereka lakukan? Mengeluh? Complain? No. Di tengah malam keduanya bahkan menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan tanpa disadari,
Mereka berdua sedang membuka pintu surga, sehingga terjadi gempa yang membuat belenggu dan pintu penjara pun terbuka bagi mereka. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, bahkan jiwa penjaga penjara beserta keluarganya pun diselamatkan. Karena mereka melihat perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan lewat Paulus dan Silas. Dalam kemelut hidup ini, bukankah seringkali kita hanya fokus kepada apa yang sedang kita alami, sehingga kita lupa akan perintahnya, akan janji-janjinya, untuk kita bisa bersuka cita senantiasa, akan dampak apa yang akan terjadi pada waktu kita bersuka cita. Bapak Ibu Saudara terkasih, mengapa kita diperintahkan untuk selalu bersuka cita? Karena adalah kehendak Tuhan bagi kita, agar kita selalu bersuka cita senantiasa. Bukan sekedar hanya untuk bersenang-senang sementara, tetapi setelah beberapa saat kemudian kita kembali terpuruk. Kata senantiasa di sini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar pelengkap kata, namun senantiasa itu berbicara tentang sesuatu yang dilakukan tanpa ujung, tiada habis-habisnya dan terus-menerus. Mereka yang tidak mengenal Tuhan mungkin tidak akan bisa mengerti bagaimana kita bisa bersuka cita. Bahkan kita masih mengalami begitu banyak tantangan, sementara kita masih menghadapi begitu banyak persoalan dan masalah. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita lihat di medsos, ada orang meninggal bukannya meratap tangis, tapi mereka bersuka cita. Mana mungkin bisa seperti itu? Karena kita masih di dunia, masih mengalami kesedihan dan penderitaan, pasti masih ada air mata. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita disebut orang yang beruntung. Karena ketika ada Tuhan, maka Dia akan selalu menjadi sumber segala yang kita perlukan. Sumber keindahan yang tidak akan pernah padam. Raja damai yang memberikan kepada kita sukacita yang dunia tidak dapat pahami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas dapat melewati aniaya dan tetap mampu bersukacita. Maka seharusnya demikian juga dengan kita. Seharusnya kita tidak akan menemukan kesulitan untuk tetap bersukacita di tengah-tengah segala permasalahan yang harus kita jalani. Sebab bukankah ada Roh Kudus di dalam kita yang adalah roh penghibur? Masakan Ia tidak mampu menenteramkan hati kita sehingga kita dapat tetap tenang, dapat tetap merasakan damai sejahtera di dalam menghadapi berbagai masalah yang paling sulit sekalipun. Bukankah roh yang diberikan untuk kita juga adalah roh kebenaran yang memampukan kita untuk dapat melihat semua permasalahan kita dengan mata iman, sampai kita percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Hidupilah apa yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yaitu bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saat kita mengharapkan mujizat terjadi dalam hidup kita,
maka yang menjadi modal utama adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan semua itu terpancar dalam sukacita yang tidak akan pernah pudar. Walaupun pergumulan kita belum selesai, atau doa kita belum terjawab, atau mujizat belum terjadi, sukacita akan tetap meluap. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita harapkan ada di pihak kita dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Mungkin kita tidak dapat melihat jawaban secepat yang kita inginkan. Tetapi ketika kita sabar dan dengan sukacita menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sepanjang dan sesulit apapun jalan yang harus kita lewati, saat kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kita akan tetap kuat untuk melangkah. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat ke-13. Bahkan di dalam Roma 12 ayat ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Betapa dalam, panjang dan lebarnya kasih-Mu, tak terselami akal dan pikiran kami, Bapa. Oh, hinararaboina dabayarabasyani. Kalau kita mau kembali flashback kepada kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah perbuat selama ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa bersyukur. Tidak ada alasan bagi setiap kita untuk kita tidak bisa bersuka cita, karena apa yang Dia sudah buat dalam hidup kita melampaui dari apa yang pernah kita bayangkan dalam hidup ini. Itu sebabnya bersukacitalah senantiasa. Maka kekuatan baru akan mengisi hidup kita, sehingga kita cakap dan mampu untuk melewati segala sesuatu. Haleluya. Tuhan yang pengasih, penyayang dan panjang sabar, terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami. Di saat kami selalu mengeluh atas segala yang terjadi dalam hidup kami yang tidak bisa kami pahami, terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami. Di saat kami selalu mengecewakan-Mu atas segala pemikiran kami yang selalu begitu egois, karena kami hanya memikirkan kepentingan kami sendiri. Atas segala perkataan, bahkan atas segala perbuatan kami yang tidak sesuai dengan pengajaran-Mu, terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami. Di saat kami datang di hadapan-Mu dengan segala protes-protes kami, komplain, dan selalu menyalahkan-Mu atas segala yang terjadi, yang sebenarnya justru karena kesalahan kami sendiri. Maafkan kami, Tuhan. Saat ini bantu kami untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik lagi. Bantu kami untuk dapat menjadi lebih sabar ketika kami harus menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantu kami untuk dapat menjadi lebih sabar ketika kami harus menghadapi masalah dan persoalan yang begitu besar, sehingga kami merasa tidak mampu dan putus asa. Bantu kami untuk dapat menjadi lebih sabar ketika kami harus menantikan jawaban atas doa dan permohonan kami. Bahkan di saat kami merasa seakan Engkau tidak mendengar dan lakukan sesuatu pun, padahal di belakang kami Engkau tidak pernah berhenti bekerja bagi kebaikan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sehingga dengan semua itu kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bersukacita, karena kami tahu Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan,
Kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan memenuhi hati kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin.